Halo, bersama lagi dengan Yen di sini. Hari ini saya mau buat puding avocado vanilla coffee seperti ini ya. Nah, cantik ya teman-teman, baunya harum. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, tonton terus ya videonya. Sekarang langsung saja kita lihat yuk. Nah, jadi yang lapisan pertama itu puding apokat. Nah, untuk takaran itu setiap cetakan pasti berbeda ya teman-teman. Ini saya pakai cetakan yang enggak terlalu besar. Ini kalau saya isi full penuh itu 1300 ml. Jadi mau saya bagi 500 ml, 500 ml, kemudian 300 ml. Nah, bahan-bahannya saya pakai susu full cream 500 ml. Kemudian ini ada apokat. Saya pakai 150 gram. Kalau kalian punya boleh ya ditambah. Karena saya punyanya ini, saya cukup pakai ini. Kemudian garam, seperempat sendok teh aja. Kalau nggak mau di skip juga boleh. Kemudian gula. Gula pasti saya pakai 80 gram. Seperti biasa, saya kalau buat puding pasti saya cicip ya. Nggak apa-apa teman-teman dicicip ya. Karena setiap orang tuh kemanisannya berbeda-beda. Kalau buat teman-teman kurang manis bisa ditambah. Atau kalau buat teman-teman kemanisan bisa dikurang. Nggak masalah, nanti kalau sudah mendidih kita cicip ya. Kemudian ini ada agar-agar bubuk. Karena saya cuma pakai 500 ml. Saya mau pakai setengah aja ya, setengah sendok makan. Saya mau pakai setengah sendok makan nanti, tapi saya tambah dengan 1 sendok teh Nutrijel. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada susu kental manis 1 saset. Nah, kita langsung aja ya, kita mau blender apokatnya. Susunya jangan semua kita blender ya, kita sedikit aja, hanya untuk supaya halus. Nanti sisanya kita masak. Cukup ya, seperti ini aja cukup. Kemudian kita masukkan sisa dari susu. Kemudian susu kental manis. Kemudian juga gula pasir, garam kita masukkan sekalian. Kemudian ini agar-agarnya kita mau pakai, ini ada ukurannya ya. Saya mau pakai setengah sendok makan seperti ini. Tapi agak penuh ya. Nah, kita masukkan. Kemudian saya mau tambah dengan Nutrijel 1 sendok teh. Jadi setengah sendok makan agar-agar, setengah sendok teh, 1 sendok teh Nutrijel. Nanti resepnya saya tulis di resep ya, supaya enggak bingung. Nah, seperti ini, kita aduk. Kita masak. Untuk apokat nggak usah dimasak ya, takutnya kalau pahit. Nah, ini kita masak. Kemudian saya mau cicip ya, nggak apa-apa dicicip seperti ini ya, supaya nanti kalau misalnya kurang manis bisa ditambah. Nah, ini manisnya sudah cukup. Kita biarkan dulu sampai mendidih. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Seperti ini. Sebentar lagi kita matikan api ya, biar sampai benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah benar-benar mendidih, kita matikan api. Kemudian blenderan dari apokat tadi kita masukkan. Kita
Kita campur ya. Kan ini kalau sekiranya warnanya kurang cantik, mau saya tambah pewarna hijau ya. Tapi kalau warnanya sudah cukup cantik, ya nggak usah ditambah. Jadi sesuai selera ya. Kalau menurut kalian warnanya sudah cukup cantik, ya nggak usah ditambah, nggak apa-apa. Nah, ini warnanya seperti ini, masih pucat, mau saya tambah sedikit dengan pewarna hijau muda. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke cetakan. Ini. Kita kira-kira aja cetakannya, kalau sekiranya kalian mau sampai sebatas ini cukup, nggak apa-apa, nanti sisanya bisa kita masukkan ke cetakan lain ya. Kita lihat aja kira-kira sepertiga ya. Kemudian saya punya cetakan kecil-kecil, mau saya masukkan ke sini. Kemudian untuk lapisan yang kedua, saya pakai yogurt vanila. Seperti ini ya, 2 botol, jadi 500 ml. Tadi sudah saya tuang biar mudah. Kemudian saya punya nangka, ini tadi 200 gram yang sudah saya cuci bersih, saya potong-potong kecil seperti ini. Kalau nggak ada di skip boleh ya, karena saya ada saya pakai. Kemudian kita langsung aja mulai, kita tuang yogurt. Kemudian agar-agarnya kita pakai seperti tadi ya, setengah sendok makan tapi penuh seperti ini. Kemudian Nutrigelnya kita pakai 1 sendok teh penuh seperti ini. Nah, kemudian untuk gula seperti biasa ya, nanti kita cicipi. Jadi saya mau pakai karena yogurt kan juga sudah manis ya, saya mau pakai 3 sendok makan. Nanti kalau kurang boleh ditambah ya, sesuaikan aja dengan selera. Kita masak, kita didihkan. Ini tadi saya cicipi manisnya cukup ya. Jadi tadi saya tambahkan 3 sendok makan tapi nggak terlalu penuh ya. Pokoknya kalau untuk kemanisan selera ya teman-teman. Ini kalau kalian mau kasih pewarna kuning juga boleh. Tapi ini saya mau biarkan biar warnanya agak putih seperti ini. Seperti ini. Sebentar lagi kita matikan api ya, biar sampai benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah benar-benar mendidih, kita matikan api. Kita hilangkan sebentar uapnya. Kita aduk terus sampai uap panasnya agak hilang. Kemudian kita masukkan nangka. Baunya harum. Bau yogurt vanila dan nangka. Wangi teman-teman. Nah, ini kemudian kita tuang. Nanti kita lihat sampai sepertiga bagian, seandainya sisa jangan khawatir, bisa kita cetak ke cetakan lain ya. Apa-apa. Kita tuang dengan sendok ya, pelan-pelan, jangan langsung dituang.
lakukan sesendok demi sesendok. Nah, ini sisa sedikit, kita tuang aja ke cetakan kecil-kecil seperti ini. Kemudian untuk lapisan terakhir, lapisan ketiga, yaitu lapisan kopi, saya mau pakai air 500 gram. Kemudian saya pakai kopi white coffee 2 saset ya. Ini isinya 20 gram, saya pakai 2. Kemudian saya tambahkan kopi hitam yang instan Nescafe. Nah, ini kita ambil air sedikit, kita panaskan untuk melarutkan dulu ya, supaya nanti lebih mudah. Kemudian gula seperti biasa nanti kita cicip ya. Ini tadi kopinya, kita buka, kita tuang ke sini supaya gampang. Kemudian tadi saya merebus air sebanyak 150 ml. Nah, ini kita masukkan dulu sini supaya larut. Setelah diaduk seperti ini, sudah agak dingin, kita masukkan 1 saset susu kental manis putih ya, SKM. Kita aduk lagi. Nanti bahan-bahannya akan saya tulis ya, pakainya berapa-berapa. Nah, kemudian air ini sisanya 350 ml tadi kita tuang. Kemudian seperti tadi ya, sama, karena sama 500 ml, jadi sama 1,5 sendok makan, penuh tapi ya, ini kurang, saya tambah lagi sedikit. Nah, kemudian Nutridelnya 1 sendok teh penuh. Ini kurang ya, saya tambah lagi sedikit. Habis. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gula, saya mau pakai sekitar 3 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa saya tambah ya. Karena kopi kalau terlalu manis menurut saya juga kurang enak, jadi justru ada sensasi pahit-pahitnya itu ya. Selera aja lah. Kita larutkan dulu supaya mudah. Nanti kalau sudah larut baru kita tuang cairan kopi. Kita mau rebus, ini kita satukan ya adonan kopi dan adonan agar-agar tadi. Nah, ini kita cicip dulu, kalau masih terlalu pahit kita bisa tambah SKM boleh, atau mau tambah gula juga boleh. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Kita matikan api, kita hilangkan uapnya dulu, baru nanti kita tuang pelan-pelan ya. Nah, ini sambil kita hilangkan uapnya, saya mau saring ya, karena ini busanya banyak. Jadi kalau buat puding misalnya busanya agak banyak, bisa disaring ya, supaya nanti hasil pudingnya tuh bagus ya. Apalagi ini tadi kan kopi, walaupun kopi instan siapa tahu masih ada ampasnya. Jadi saya saring aja biar lebih aman. Kemudian setelah beku seperti ini kita tuang pelan-pelan ya, pakai sendok aja. Sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Sisanya seperti tadi ya, kita cetak di cetakan lain. Nah, seperti ini ya teman-teman, puding avocado vanilla cafe-nya sudah siap disajikan. Jadi ini sudah saya potong, jadi di dalamnya ini ada nangkanya ya. Kalau kalian nggak punya nangka nggak pakai nggak apa-apa. Kemudian untuk kekenyalan buat saya ini udah pas ya. Jadi dia nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembek.
Saya suka kalau membuat puding, hampir di semua resep saya puding, pasti saya tambahkan jelly, pakai Nutrijel. Tapi kalau kalian suka yang teksturnya padat, kalian boleh pakai agar-agar saja. Sampai di sini dulu ya videonya, semoga kalian suka. Dukung terus channel YouTube Nyen Nyen Kitchen, sampai ketemu di video-video berikutnya.